Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai seasonal effect, the best month for buy and sell in equity market. Sebelumnya, minta tolong bantuannya ya untuk like, subscribe, watch, and comment video di bawah ini. Banyak investor yang menanyakan kapan the best time untuk membeli dan menjual saham. Dalam dunia investasi yang bergerak sangat dinamis, kita tidak tahu secara persis kapan posisi the highest dan the lowest dari suatu market equity. Karena kita bukanlah dukun atau peramal yang memiliki bola kristal untuk meramalkan kondisi market. Yang bisa kita lakukan adalah melihat dari probabilitas naik turunnya saham berdasarkan historical. Sehingga pada dunia investasi terdapat yang namanya seasonal effect yang dapat mempengaruhi psikologis dari investor seperti sell in May and go away, September effect, Halloween effect, Santa Claus rally, and January effect. Nah, apakah seasonal effect ini adalah mitos atau fakta? Berikut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah yang paling populer, yaitu sell in May and go away. Apakah ini merupakan fakta? Sebenarnya, kalimat yang lengkap dari pernyataan tersebut adalah sell in May and go away, don't come back until St. Leger Day. Awal muasal berasal dari London, Inggris Raya, di mana bangsawan, pedagang, dan bankers akan berlibur keluar kota menuju pedesaan di saat musim panas. The Leger Day sendiri mengacu pada balapan kuda ketiga di The English Triple Crown Winners yang melombakan kuda berdarah biru dan terjadi pada saat bulan September. Meskipun sudah umum diadopsi di pasar keuangan Inggris, kata-kata tersebut baru relevan di dunia investasi Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Kata-kata mutiara tersebut berarti 6 bulan, yaitu di antara bulan Mei sampai Oktober, dan akan menjadi periode negatif pergerakan pasar saham yang sering dikatakan dan sudah didasari catatan historis dibandingkan 6 bulan sebelumnya, yaitu November sampai April. Pada periode akhir tersebut, teori yang juga biasa disebut Halloween Indicator atau Halloween Effect dan September Effect tersebut menyatakan bahwa investor akan melepas portfolionya di pasar saham. Artikel di Wikipedia menunjukkan sebuah analisis berkesimpulan bahwa dari teori tersebut tepat dan sudah terjadi di pasar saham 36 negara dari total 37 negara yang dicermati, dan sudah terjadi sejak abad ke-17, tepatnya di tahun 1694 di Inggris Raya, dan efeknya lebih kuat terjadi di pasar keuangan Eropa. Pada rentang 1950 ke sekitar 2013, indeks acuan utama di Amerika Serikat, yaitu Dow Jones Industrial Average, memang memiliki rata-rata return yang rendah, yaitu hanya 0,3% sepanjang Mei sampai Oktober. Kinerja Dow Jones itu lebih rendah dibandingkan rata-rata keuntungan 7,5% pada periode November sampai bulan April. Jadi, apakah September adalah the worst month? Sejak 1950, bulan September telah mengalami penurunan rata-rata dalam Dow Jones Industrial Average sebesar 0,8%. Sedangkan S&P 500 rata-rata mengalami penurunan 0,5% selama bulan September. Sejak Nasdaq pertama kali didirikan, yaitu pada tahun 1971, indeks kompositnya telah turun rata-rata 0,5% selama perdagangan September. Ini adalah rata-rata selama bertahun-tahun, dan September jelas bukan bulan terburuk perdagangan pasar saham setiap tahun.
efek September adalah efek anomali pasar dan tidak terkait dengan peristiwa pasar atau berita tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, efeknya telah menghilang. Selama 25 tahun terakhir, untuk S&P 500, return bulanan rata-rata di bulan September adalah sekitar minus 0,4%. Selain itu, penurunan besar yang sering terjadi tidak terjadi di bulan September, sesering sebelum tahun 1990. Salah satu penjelasannya adalah karena investor telah bereaksi dengan pre-positioning, yaitu menjual saham pada bulan Agustus. Mengapa September Effect terjadi? September Effect ini tidak terbatas pada saham Amerika, tetapi dikaitkan dengan sebagian besar pasar dunia. Beberapa analis menganggap bahwa efek negatif pada pasar disebabkan oleh perilaku musiman karena investor mengubah portfolionya pada akhir musim panas untuk melakukan profit taking. Teori lainnya menunjukkan fakta bahwa bulan-bulan musim panas biasanya memiliki volume perdagangan yang kecil karena sejumlah investor biasanya mengambil waktu liburan dan menahan diri dari secara aktif memperdagangkan portfolio mereka selama waktu liburan. Selain itu, banyak manajer investasi mengalami akhir tahun fiskal pada bulan September. Manajer investasi rata-rata biasanya menjual posisi yang merugi sebelum akhir tahun. Kapan bulan terbaik untuk membeli saham? Pasar cenderung memberikan profit sekitar akhir tahun, sedangkan selama bulan-bulan musim panas secara mitos merupakan bulan yang turun. Pengembalian rata-rata pada bulan Oktober secara historis positif, meskipun rekor penurunan sebesar 19,7% dan 21,5% pada tahun 1929 dan 1987. Tiga bagan di bawah ini menunjukkan pengembalian rata-rata bulanan untuk S&P 500 selama periode 1928 hingga 2017. Jadi, seorang spekulan dapat mempertimbangkan untuk masuk ke pasar saham secara besar-besaran pada bulan September ketika harga cenderung turun dan bersiap menghadapi lonjakan pada bulan Oktober yang biasanya disebut dengan Halloween Effect. Halloween Effect adalah teori bahwa saham berkinerja lebih baik antara 31 Oktober Halloween hingga 1 Mei daripada yang mereka lakukan antara awal Mei hingga akhir Oktober. Teori tersebut menyatakan bahwa adalah bijaksana untuk membeli saham pada bulan November, menahannya selama bulan-bulan musim dingin, kemudian menjualnya pada bulan April, sambil berinvestasi di kelas aset lainnya dari Mei hingga Oktober. Kinerja Halloween Effect. Return saham secara historis menunjukkan bahwa Halloween Effect sebagian besar benar selama setengah abad terakhir, bahwa pada bulan-bulan antara November dan April sebenarnya telah memberi investor keuntungan yang lebih baik daripada bulan-bulan lain dalam setahun. Grafik di bawah ini menampilkan Halloween Effect untuk saham Amerika untuk periode 1970 sampai 2017 dan 1991 hingga 2017, menunjukkan bahwa laba pada indeks S&P 500 jauh lebih tinggi dari November sampai April dibandingkan antara Mei dan Oktober. Meskipun alasan pasti pola tersebut tidak diketahui, turunnya volume perdagangan di bulan-bulan libur musim panas dan naiknya arus dana investasi pada musim dingin disebut-sebut menjadi alasan tambahan dari perbedaan kinerja pasar saham untuk periode antara Mei hingga Oktober dan November hingga April. Kontra sell in May. Namun, Investopedia mencatat berdasarkan sebuah riset oleh analis Bank of America Merrill Lynch di Amerika Serikat, ditunjukkan bahwa secara historis sejak 1928, periode Juni hingga Agustus adalah masa-masa terbaik kedua di pasar saham setiap tahunnya.
Tulisan yang sama menyatakan bahwa statistik yang lebih kekinian telah menunjukkan pola musiman ini tidak tepat lagi sekarang ini. Berdasarkan artikel di situs Investor Business Daily pada periode Mei 2018 menunjukkan investor Wall Street yang memiliki portfolio saham menjual kepemilikannya pada bulan Mei 2016, maka dia akan melewatkan beberapa kesempatan emas. Hal tersebut disebabkan indeks Nasdaq pada akhir April 2016 berada pada 4.775, lebih tinggi daripada Mei dan melambung naik pada akhir Juni. Kemudian Nasdaq naik 55% pada akhir Juni tahun yang sama hingga akhir Januari 2018. Bahkan, Investor Business Daily juga menulis bahwa teori berdasarkan tanggalan yang dianggap lebih mujarab daripada sell in May adalah always remember to sell in September. Always remember to sell September dianggap bertuah juga karena ketika memasuki bulan Oktober disebutkan bahwa pasar saham melemah dan membentuk tren turun atau bearish serta membuat kinerja pergerakan saham-saham besar turun juga. Ada juga yang disebut dengan January Effect. Di awal tahun baru, investor kembali ke pasar saham untuk berinvestasi. Ini membuat naiknya harga-harga, terutama saham berkapitalisasi kecil dan bernilai. Tetapi sekali lagi, karena informasi tentang potensi anomali tersebut masuk ke pasar, sehingga efeknya menjadi hilang. Jadi, dalam hal musiman, akhir Desember telah terbukti menjadi waktu yang tepat untuk membeli saham berkapitalisasi kecil atau saham dengan valuasi yang baik untuk bersiap naik di awal bulan depan. Ada keuntungan beberapa investor mulai menjual saham secara massal di akhir tahun, terutama saham yang nilainya menurun untuk mengurangi pajak mereka karena terjadi kerugian modal sehingga dapat mengurangi pajak mereka. Kapan hari terbaik untuk berinvestasi? Tidak ada satu hari pun dalam setiap bulannya yang selalu ideal untuk membeli atau menjual. Pun ada kecenderungan harga saham naik pada pergantian bulan. Kecenderungan ini sebagian besar terkait dengan aliran uang baru secara berkala yang diarahkan ke reksadana setiap awal bulan. Selain itu, manajer investasi berusaha membuat neraca mereka terlihat cantik di akhir setiap kuartal dengan membeli saham yang telah berhasil selama kuartal tersebut. Bagaimana dengan market Indonesia? Untuk penjelasan ini akan kita bahas di next episode. Sehingga cara yang paling tepat untuk melakukan investasi adalah dengan melakukan dollar cost averaging dan buy on the dip. Karena kita tidak pernah tahu kapan titik terendah dan kapan titik tertinggi. Untuk penjelasan perbedaan antara investasi lump sum dan dollar cost averaging dari berbagai macam aset kelas, kalian bisa lihat di video di bawah ini. Dan bila kita berinvestasi dengan menggunakan market timing, secara psikologis kita dapat menunda investasi. Dan tentunya bagi yang belum berinvestasi, bergegaslah untuk berinvestasi. Karena berinvestasi sekarang tidak pernah terlambat. Berinvestasi seperti diet. Bila ditunda besok dan besoknya, maka akan menjadi terlambat. Happy investing!